Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati taqadat ghazlaha min ba'di quwwati ankahatha illa ayat sadaqallahu azim. Yang sama-sama kita hormati yaitu para jajaran dari Yayasan Al-Sabi, baik pembina, pengawas, dan para DKM serta adik-adik Rias, juga panitia bulan suci Ramadan. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW dan Bapak RT serta adik-adik sekalian semua, Bapak Ibu yang hadir pada subuh kali ini di hari Ramadan yang ke-28 insyaallah ya. Mudah-mudahan kita dalam istiqomah, kita dalam ketaatan dan keimanan yang luar biasa di penghujung akhir Ramadan, agar kita mengharapkan satu predikat yang namanya la'allakum tattaqun, dan juga kita mengharapkan insyaallah kita adalah yang mendapatkan golongan-golongan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Bapak-bapak, Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hentinya kita selalu bersyukur atas nikmat Allah dan rahmatnya, karena yakin dengan nikmat dan rahmatnya lah kita bisa hadir melangkahkan seluruh anggota tubuh kita ke Masjid Al-Hidayah di waktu subuh. Karena hanya orang-orang pilihan yang dapat melaksanakan hadirnya ke masjid dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, yang mana pada hari ini kita tahu sudah di penghujung akhir Ramadan lah, luar biasa ya, dan kita masih bisa hadir di sini. Mudah-mudahan inilah yang hadir golongan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak pula tercurah pada kekasihnya Allah, baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, sahabat dan ikutnya. Insyaallah kita adalah orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, sebelum saya menyampaikan kusuk pada kesempatan ini, yang pertama mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Bahwasanya pada 2 hari yang lalu saya mengumumkan di sini pada saat tarawih, kultum tarawih, alhamdulillah ada hamba Allah yang memberikan sebagian rezekinya, yaitu kurang lebih 5 juta untuk nama Masjid Al-Hidayah yang pernah saya sampaikan. Mudah-mudahan hamba Allah tersebut Allah berikan kelancaran segala rezekinya, segala urusannya, dan anaknya Allah jadikan anak yang saleh dan soleha. Hamba Allah menitip doa, kirimkan doa seluruhnya buat kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh dunia. Masya Allah. Jadi beliau menyumbang atas nama kaum muslimin dan muslimat. Semoga kaum muslimin dan muslimat Allah lindungi dari segala mara bahaya, Allah mudahkan segala hajatnya, dan Allah berikan tempat yang terbaik jika memang sudah ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang berikutnya mari kita bacakan Fatihah. Ada dari hamba Allah juga yang pada saat beberapa hari lalu memberikan sebagian rezekinya untuk santunan dalam rangka membahagiakan anak-anak yang tadarus di Masjid Al-Hidayah ini. Hamba Allah ingin kita bacakan suratul Fatihah, ketujuh dihadiahkan untuk almarhum Bapak Sarjuno Wongso Dinomo bin Pulan dan almarhumah Ibu Suratmi binti Pulan, serta semoga anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha dan dilancarkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
sekalian, mudah-mudahan doa yang sebaliknya adalah buat kita semua. Bapak, Ibu, hadirin, adik-adik, kalau dengar kalimat ini, adik-adik gimana nih terutama? Ya, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Ini gimana nih perasaan dari adik-adik ketika mendengar sholawat, mungkin eja ya, sholawat kumandang di masjid pakai mic atau kakak-kakak panitia Bilal. Ini gimana pas dengar lagu ini, sholawat ini? Bangga ya, bangga, gembira ya, dengan semangat. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Gembira Pak, gembira dengan sedih mungkin ya, datangnya bulan suci Ramadan. Apalagi kita tahu artinya ya, selamat datang ya bulan Ramadan, selamat datang ya bulan puasa. Gembira. Semua yang ada di muka bumi Allah gembira. Langit dan bumi ciptaan Allahnya selain manusia pun sama, bergembira. Bahkan penghuni kubur bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Terutama para penghuni-penghuni yang berada di dalam nerakanya Allah. Mereka bergembira karena pada saat datangnya bulan suci Ramadan, Allah perintahkan kepada seluruh malaikat, terutama yang di alam kubur, malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Malik yang menjaga nerakanya Allah, ini disuruh stop. Tidak ada azab selama di bulan suci Ramadan, tidak ada siksaan selama bulan suci Ramadan, tidak ada api neraka yang menyala selama bulan suci Ramadan. Bahagia Pak, Bu, adik-adik, penghuni kuburan pun sama bahagia, kita pun sama bahagia, gembira datangnya bulan yang sangat mulia. Nah, sebentar lagi, kurang lebih jika tidak ada perubahan dari Kementerian Agama, insya Allah antara Jumat atau Sabtu kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, dan saudara kita yang Muhammadiyah yang berfaham berkeyakinan tersebut, insya Allah hari Jumat. Nah, coba Kak Asep mau tanya, adik-adik kalau dengar kalimat yang ini gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa adik-adik? Motong kambing? Bukan motong kambing ya? Iya, anak saya Akila tuh, yang perempuan, kalau takbiran dibilangnya apa, kambingnya kapan datang, ya, sapinya kapan datang. Jadi pikirannya kambing. Ya, jadi kalau kita dengar ini sebaliknya, Bapak Ibu, adik-adik remaja, ini sedihnya bukan gembira. Kalau orang yang beriman ketika mendengar takbir nanti dikumandangkan dari masjid, dari musola, diumumkan dalam sidang isbat Kementerian Agama bahwasannya besok hari Raya Idul Fitri, takbir berkumandang, arsy-Nya Allah, jagat raya langit Allah, bumi, manusia-manusia yang masih hidup, kita semua, tanaman, hewan, seluruhnya ciptaan Allah lainnya, penghuni kubur, penghuni neraka. Sebaliknya, ketika takbir berkumandang, dia sedih. Dia sedih karena akan berpisah dari bulan yang sangat mulia. Karena tidak tahu, terlebih kita yang masih hidup, apakah bulan Ramadan yang akan datang kita diampuni atau kita dipertemukan di bulan yang sangat mulia ini. Apalagi pada saat Hari Raya Idul Fitri, ada beberapa mungkin di antara kita punya satu kisah yang luar biasa. Di antaranya saya pribadi. Jadi kalau Hari Raya Idul Fitri tiba, teringatlah ya momen kebersamaan dengan ayahanda bapak saya. Jadi kalau kurang lebih 2019 acara Gema Takbir di Masjid Al Hidayah diselenggarakan panitia, saya akan hadir pada isya mau berkumandang, disuruh stop oleh almarhum bapak saya. Cerita sedikit ini buat ibrah nanti buat anak-anak, buat contoh nanti buat anak-anak. Disuruh stop Pak, Bu,
Apa yang disuruh stop? Saya. Mau kemana saya? Mau takbir, Bang. Acara di masjid. Kata almarhum, nanti dulu. Mau ngapain? Lihat babak dulu, ya. Masuk kamar. Ketika masuk kamar, keluarlah dengan pakaian, ya, dengan pakaian yang sangat dia idamkan. Pakaian ihram. Jadi beliau bilang, Bapak udah pantas belum pergi haji? Iya Pak, pantas. Ya, cocok, cakep. Insya Allah sebentar lagi dia sama emak nanti berangkat. Allah berkehendak lain. Singkat cerita, Allah berkehendak lain. Kita ketahui almarhum bapak saya meninggal di saat yang sangat mulia, Hari Raya Idul Fitri. Luar biasa, ya. Adik-adik, kisah meninggal almarhum Bapak Kasep ini mungkin ada doa yang dikabul sama Allah. Jadi bukannya menyampaikan sesuatu di mimbar ini riya kepada adik-adik, tapi menjadi contoh. Adik-adik, kalian masih punya orang tua, ya. Kasep mohon banyakin doa lah buat orang tua, ya. Banyakinlah doa buat orang tua. Dan terlebih ketika adik-adik merasa bangga satu kebahagiaan di akhir hayat orang tua, adik-adik berada di sampingnya. Ini yang sangat luar biasa. Jadi adik-adik, Kak Asep sering memanjatkan doa kepada Allah pada saat sebelum almarhum meninggal, bahkan sampai sekarang selalu minta doa, ya Allah, jika orang tua saya Engkau panggil dahulu, mohon saya ada di sampingnya. Dan sebaliknya, jika saya yang Engkau panggil terlebih dahulu, pengen saya orang tua ada di samping dari jasad saya. Selalu Pak saya ucapkan seperti ini, dan diantaranya yaitu adalah Allah mengabulkan pada saat hari yang Fitri 2019 beberapa tahun silam. Jadi saya pergi ke rumah mertua, Bapak Ibu, ya, ini adik-adik nih, buat adik-adik nih. Ini yang sering dibacakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 186 sama orang tua kita, sesepuh kita Pak Idris, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Allah itu dekat, ya. Allah itu dekat. Masyarakat pada saat itu di zaman Nabi bertanya, ya, kalau Allah dekat bagaimana caranya? Aku tahu Allah dekat. Berdoalah, pasti dikabulin. Jadi alhamdulillah pada saat hari raya Fitri itu Kak Asep ke rumah mertua, adik-adik baru nyampe di rumah mertua tidak ada setengah jam ditelepon bahwasanya khotib Imam Idul Fitri ketinggalan di mimbar ini, harus balik segera. Kak Asep nganterin karena tahu sendiri hari raya Idul Fitri HP ini pasti luar biasa digunakannya. Wasilahnya lewat itu, Allah kabulin wasilahnya lewat HP khotib ketinggalan. Akhirnya balik lagi ke rumah, ya, lalu nganterin ke Cibinong. Pada saat itu khotib dan imamnya adalah ustadz yang dari daerah Cibinong, nganterin ke Cibinong. Balik lagi, pas balik lagi disuruh buru-buru pulang ke rumah mertua, tapi kondisi Kak Asepnya ini lelah, capek, istirahat sebentar, ya. Nggak lama, istirahat sebentar, zuhur dipanggil, ya, menjelang asar minta anterin ke puskesmas. Singkat ceritanya, sampai selesai puskesmas keluar, itulah, ya, kronologis detik-detik malaikat Israel mungkin hadir di samping, kanan, kiri, depan, belakang dari orang tua dari Kak Asep. Malamnya Allah berikan untuk selama-lamanya berjumpa dengan kita semua. Dan mari adik-adik, sekali lagi, nanti momen hari raya Idul Fitri selesai, Pak Ustadz yang di sini menyampaikan khutbahnya, terus adik-adik salaman di masjid, turun dari masjid, keluar dari masjid, mohon adik-adik jangan nyari rumah tetangga saudara yang bagi-bagi uang atau THR dulu, jangan, ya. Kak, wajar dong karena aku masih kecil. Iya, wajar, nggak apa-apa. Tapi pesan Kasep jangan, ya, jangan
seperti itu dulu. Yang kamu harus datangi ketika keluar dari masjid selesai sholat Idul Fitri, dengerin khutbah, datengin orang tua kamu dulu. Datengin orang tua kamu terlebih dahulu. Tradisi yang baik, budaya yang baik, ya. Mari kita sungkeman sama orang tua kita yang selama mungkin di luar hari raya Idul Fitri gengsi cium tangan sama orang tua, yang selama hari raya Idul Fitri atau di luar bulan suci Ramadan dia gengsi cium pipinya orang tua, ya. Nanti ketika hari raya Idul Fitri, ya, kamu cium tangan orang tua kamu cium pipi orang tua kamu, pasti di situ malaikat turun dan zilu rahmat. Malaikat turun memberikan rahmat ketika kita bermusafahah kepada kedua orang tua kita. Gugur, kata Nabi, gugurlah semua dosa-dosa, ya, kepada orang tua kepada seorang anak gugur, meskipun gedenya dosanya sebesar gunung Uhud, ya. Nabi katakan gugur semuanya karena keridhaan orang tua. Kan bagaimana kondisinya jika orang tua saya sudah meninggal dunia, ya. Adik-adik, jika makamnya dekat daerah sini, ada di Kampung Asem, ada di Kebun Pala, yuk ikutin dari jejak teladan orang tua kita. Kasep melihat beberapa orang tua kita sesepuh yang udah meninggal di sini, kalau sudah khutbah Idul Fitri kelar, itu ke makam dulu tuh, ya. Jika makamnya dekat dari rumah kita, ke makam dulu, kita ziarah, kita doain di hari yang sangat mulia. Setelah itu baru kita balik lagi ke rumah, ya. Barulah kita salam-salaman kepada keluarga, tetangga, saudara. Jadi seperti itu adik-adik, ya. Mohon kasih pesan, jangan gengsi nanti minta maaf sama orang tua, ya. Siap ya? Jangan gengsi. Pokoknya yang gengsi berarti bukan anak Masjid Al-Hidayah yang soleh, bukan anak Masjid Al-Hidayah yang soleha. Nanti kalau ada laporan, Kak, ini anak saya masih gengsi, cium tangannya masih nggak mau, ya, cium pipinya masih nggak mau, ya. Nanti anak tersebut ketika orang tua sudah nggak ada, dia nyesel, senyesel-nyeselnya, ya, senyesel-nyeselnya. Oleh karena itu, mumpung masih ada orang tua, ya, kamu masih bisa cium tangannya, kamu masih lihat senyumannya, kamu pengen lihat air matanya keluar karena bahagia punya anak yang soleh dan soleha, yuk praktekin nanti. Nah, yang berikutnya terakhir, adik-adik, ini pesan dari guru kita di akhir penghujung Ramadan, almarhum Bapak Putra Andes Haji Mahfud Makmun selalu menyampaikan surah yang tadi mukadimah saya bacakan, yaitu surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwati angkasa. Artinya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat terus menjadi cerai-berai kembali. Artinya, ketika kita sudah maksimal dari Ramadan pertama sampai di akhir, kita sudah ibadah luar biasa sekuat-kuatnya, ketika selesai di hari Ramadan, hari raya Idul Fitri, pasca Idul Fitri, kita seperti perempuan yang seperti menenun benang yang udah kuat, lalu diurai lagi, dilepas lagi. Artinya apa? Artinya apa yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, ya, makmurin masjidnya bagus. Nah, ketika di luar bulan suci Ramadan, kita seperti perempuan yang menguraikan benangnya kembali. Artinya jarang kembali memakmurkan, jarang lagi membuka Al-Qur'annya, ya. Jadi jangan sampai kita seperti perempuan yang tercantum dalam surah An-Nahl ayat 92 ini. Yuk, benang yang kita udah ikat di bulan suci Ramadan dengan yang kuat kita jaga, jangan ikatan itu diuraikan kembali. Insya Allah kalau kita menjaga ikatan benang tersebut, benang apa? Benang ikatan ketakwaan, maka nanti kita akan membawa bekal adalah takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat disampaikan Bapak Ibu hadirin. Secara pribadi, ini kulsub yang terakhir di bulan suci Ramadan saya bertugas, dan juga mungkin tarawih yang berapa hari lalu adalah saya yang mungkin terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mohon maaf selama saya menyampaikan mungkin materi
ataupun ayat-ayat Allah ada yang salah, karena inilah yang dapat saya sampaikan, manusia yang biasa dan benar itu hanya milik Allah. Atas nama jajaran DKM Masjid Al-Hidayah, saya mengucapkan taqabbalallahu wa minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbalallahu ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, silakan yang mau mengikuti itikaf daftar sekarang. Ibu-ibu daftar kepada Kak Yeni, Kak Ita atau panitia perempuannya, dan bapak-bapak jamaah silakan daftar ke Nahban ataupun jajaran DKM lainnya. Silakan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.